Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung di Zoom meeting ini untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa kalian harus mengikuti anjuran protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Silakan diisi daftar hadirnya, linknya Bapak kirim lewat kolom chat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Nah, anak-anak, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak minta satu orang perwakilan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Johanna. Materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pasti kalian pernah melakukan buang air kecil dan mengeluarkan keringat pada saat berolahraga? Menurut kalian, kenapa manusia dapat buang air kecil dan mengeluarkan keringat? Siapa yang ingin berargumen? Saya, Pak, ingin menjawab. Ya, silakan. Dapat buang air kecil karena proses membuang cairan berlebihan dan zat sisa metabolisme dalam tubuh, mengeluarkan keringat, suhu panas yang muncul akan diikuti oleh keluarnya cairan dari kulit, Pak. Ya, bagus. Jadi buang air kecil itu merupakan proses alami tubuh untuk membuang cairan berlebihan, racun, dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Kalau berkeringat, merupakan salah satu mekanisme tubuh guna mengatur suhu badan yang normal. Saat suhunya meningkat, tubuh akan mengeluarkan panas dan pembuluh darah di kulit. Suhu panas yang muncul akan diikuti oleh keluarnya cairan dari kulit dan kita sebut sebagai keringat. Cukup dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Cukup, Pak. Nah, ya baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti diharapkan setelah kalian belajar, kalian dapat yang pertama mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing organ sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, dapat menyimpulkan hasil analisis struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Yang terakhir, dapat menjelaskan proses pembentukan urin pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem. Pernah, Bu. Jadi, sistem ekskresi itu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, Bu. Ya, betul, Johanna. Jadi, ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang tidak digunakan lagi dan harus dibuang. Nah, kenapa sisa metabolisme tersebut harus dibuang ya? Apakah itu berbahaya atau bagaimana? Iya, Bu, karena sisa metabolisme itu berbahaya dan beracun, Bu. Ya, betul sekali, Vera. Karena jika tidak dibuang, itu akan berbahaya bagi tubuh organ yang lain. Bahkan bisa meracuni organ tubuh yang lain hingga menyebabkan kematian. Jadi, zat tersebut harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kemudian apa saja sih organ-organ pada sistem ekskresi ini? Yang pertama, ada ginjal, lalu ada kulit, hati, dan paru-paru. Nah, pertama kita bahas mengenai ginjal terlebih dahulu. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, selain untuk yang tadi disebutkan, ginjal ini berfungsi dalam pembentukan urin. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan tahap-tahap proses pembentukan urin? Ada filtrasi bukan, Bu? Oh iya, benar. Salah satunya ada filtrasi. Nah, selain filtrasi ada reabsorpsi dan augmentasi. Selanjutnya ada kulit atau integumen. Menurut kalian, kira-kira kulit ini akan mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui apa ya? Keringat, Bu, keringat. Ya, benar, keringat. Nah, selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Ada pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di mana oksigen ini akan dihirup dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah, disinilah paru-paru sebagai sistem ekskresi, di mana
karbon dioksida ini dikeluarkan melalui hidung dan mulut yang merupakan gas atau zat sisa metabolisme tubuh. Nah, paru-paru ini akan mengeluarkan oksigen dan uap air secara bersamaan. Misalnya ketika saat kalian menghembuskan nafas di kaca atau di kaca, itu kan akan mengeluarkan embun ya. Jadi, nah disitulah proses pengeluaran CO2 bersamaan dengan uap air itu berlangsung. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hati. Organ hati ini sebagai sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengekskresikan zat warna empedu yaitu bilirubin. Nah, di dalam hati juga terdapat garam empedu yang berfungsi sebagai pengemulsi lemak, sedangkan zat warna empedu ini berfungsi menimbulkan warna urin dan feses. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Kalau begitu, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Johanna, Alfia, dan Paramita membahas mengenai organ ginjal. Kelompok 2, Mubarok, Farah Herning, dan Hotma membahas tentang kulit. Dan kelompok 3, Anissa, Ajeng, dan Rizky membahas tentang paru-paru. Dan terakhir kelompok 4, ada Vera, Dinar, dan Sabil membahas tentang organ hati. Untuk LKPD-nya sudah Ibu share di grup WA. Dan waktu diskusi kalian selama 15 menit, dan Ibu akan membreakout Zoom ini, dan kalian nanti akan berdiskusi mengenai LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Oke, diskusi dimulai. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, anak-anak, waktu diskusi sudah habis ya. Silahkan perwakilan kelompok untuk memaparkan hasilnya. Nah, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Jawaban kalian sudah benar dan tepat. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, masing-masing kelompok ini saat ini sudah mengenal bagian-bagian dari apa itu organ-organ atau alat-alat ekskresi pada manusia ya, dan sudah mengetahui apa itu perilaku-perilaku yang berhubungan dengan pengeluaran sistem ekskresi pada manusia. Siapa yang bisa merangkumkan secara keseluruhan pembelajaran hari ini? Yuk, yang bisa silahkan menyampaikan materi apa yang sudah didapatkan hari ini. Silahkan. Bu Hotma boleh? Ya, boleh. Silahkan, Hotma. Kalau yang tadi Hotma dapet sih, sistem ekskresi itu adalah sistem di mana zat-zat, jadi dalam tubuh itu ada pembuangan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Terus organ yang melakukan ekskresi itu meliputi ginjal, hati, kulit, sama paru-paru, Bu. Ya, betul. Betul sekali ya jawaban dari Hotma. Kita kasih aplaus untuk Hotma. Oke, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini, sistem ekskresi itu sistem pembuangan zat-zat sisa atau metabolisme pada manusia. Nah, sistem ekskresi ini pada manusia dilakukan oleh 4 organ ya. Yang pertama sistem organ ginjal. Nah, organ ginjal ini menyaring darah serta mengeluarkan kotoran dan racun melalui urin. Nah, yang kedua itu organ paru-paru. Organ paru-paru ini mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan napas. Nah, yang ketiga itu organ kulit. Organ kulit ini mengeluarkan kotoran dan racun melalui keringat dan berupa sel-sel kulit mati. Nah, yang terakhir itu ada organ hati. Organ hati ini untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan dari hari ini atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.